hello. How are you? How are you today? Wah, berkat diet ketat, olahraga teratur, dan nahan nafsu makan, aku lumayan kurus nih. Oh, hai teman-teman. Makasih yang sudah menemukan aku dan memberikan aku masukan untuk menjadi yang lebih baik. Oh ya, kita langsung doa aja yuk untuk memulai ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus. Berikanlah kami hikmat dan marifat hanya daripada-Mu. Dan juga berkatilah kakak-kakak pembina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Gimana nih? Aku masih ada banyak belum selesai. Tapi padahal kemarin aku sudah belajar, tapi kok lupa sih? Wah, tinggal 15 menit lagi. Aku bisa selesai gak ya ujiannya? Aduh. Wah, tinggal selesai. Cepat sekali, cepat juga. Pasti dia nilainya bagus. Duh, gimana nih? Masih ada banyak belum selesai. Tolong dikumpulkan semua pekerjaannya. Maxwell, tolong dikumpulkan. Terima kasih. Oke, nanti Ibu bagikan hasilnya minggu depannya. Terima kasih, Justin dan Maxwell. See you next week. Yes, aku mendapatkan nilai 100. Asik-asik bakal dapat hadiah nih dari orang tua. Yes. Ya tuh kan, bener aku dapat 50. Pasti di rumah aku dimarahin mama nanti. Maxwell, nilai kamu dapat berapa? Enggak kok, nilaiku nggak sebagus nilaimu. Lihat dong. Jangan. Dapat 50. Merah dong, sain lo. Dadah Maxwell. Oh, Maxwell, kamu kenapa? Kamu sedih banget mukanya. Ada yang gangguin kamu ya? Kenapa? Pasti gangguin aku dan aku mendapatkan nilai merah. Oh, coba Ibu lihat sebentar. Maxwell jangan sedih. Karena ini kan baru dari hasil yang Maxwell pelajari. Semuanya itu proses belajar. Kalau dalam proses belajar, mungkin ada saat-saat di mana Maxwell mengalami kesulitan. Tapi jangan menyerah. Pasti dari pelajaran ini, dari kesalahan yang terjadi, Maxwell bisa review lagi, belajar lagi. Kalau di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau Maxwell sekarang ngerasa kok kayaknya sulit, jangan menyerah. Tuhan yang akan kasih kekuatan buat Maxwell. Yang penting, Maxwell terus rajin belajar dan setia dalam proses. Ya, jangan menyerah ya Maxwell, belajar terus. Nanti kalau ada apa-apa, Maxwell kasih tahu Ibu. Nanti Ibu bisa bimbing Maxwell juga kalau ada kesulitan. Ya? Oke? Tas dulu dong. Oke, sip. Oke, aku harus bisa. Aku akan belajar lebih giat lagi dan tidak menyerah. Tuhan pasti tolong aku. Oh, Maxwell. Halo, Bu. Halo. Gimana belajarnya Maxwell? Baik, Bu. Bisa semuanya? Bisa? Wah, luar biasa kamu Maxwell. Belajar terus. Jadi, Bu, aku akan belajar sampai chapter 6. Dan rencananya beberapa hari ini aku akan selesaikan sampai chapter 10. Wow, hebat sekali kamu Maxwell. Nah, begini dong Maxwell. Jangan menyerah. Ibu, dan jika aku sudah selesai belajar, aku akan minta mama tanya jawab aku. Wow, hebat kamu Maxwell. Nah, terus setia dalam proses ya. Jangan pernah menyerah. Ibu senang sekali melihat semangatnya Maxwell dan Ibu bangga sekali sama Maxwell. Maxwell terus belajar dan kalaupun ada kesulitan nanti ketika belajar, jangan pernah menyerah. Coba terus sampai Maxwell bisa.
bisa. Kalau Maxwell butuh apa-apa, kasih tahu ibu ya. Ibu bangga sekali sama Maxwell. Sukses terus Maxwell. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Sama-sama. Bye-bye. Ya Bu, doain ya Bu. Sama-sama. Dadah. Pasti nanti ibu doakan. Yeay, aku dapat 100. Puji Tuhan. Aku tahu Tuhan pasti tolong aku. Terima kasih ya Tuhan sudah mendengar doaku. Asik. Maxwell, nilai kamu berapa? Tapi aku kasih tahu. Nanti aku akan kasih ke mama dan papa saja nanti di rumah. Berapa sih emang nilai kamu? Aku aja dapat 90. Ini papa. Wow, hi Justin, hi Maxwell. Ayo, Wah, Maxwell dapat 100. Wah, hebat kamu. Lihat, kalau kamu setia dalam proses, kamu dapat nilai yang baik kan? Nah, ini hasil dan buah dari kerja kerasmu. Hasil dan buah dari kamu belajar terus. Dan juga kamu kan terus berdoa sama Tuhan supaya bisa bantu kamu. Setiap kali kamu lakukan bagianmu dan lakukan yang terbaik, pasti hasilnya juga yang terbaik. Jadi jangan menyerah ya. Terus belajar dan terus juga lakukan yang terbaik dan setia dalam proses. Justin, kamu dapat nilai berapa? 90. Oke, Justin, gak apa-apa. Ini kan juga namanya proses. Terus belajar. Bisa belajar dari kesalahan juga dan juga seperti yang Maxwell. Maxwell juga belajar rajin dan akhirnya dapat nilai yang sempurna. Kamu juga pasti bisa, Justin. Jadi semangat terus ya. Oke, sampai jumpa ya minggu depan ya. Kita review lagi ya. Oke, bye-bye. Bye, Bu. Yuk kita sama-sama terus mengandalkan Tuhan dan bersandar sama Tuhan. Kayak lagu ini nih. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik semua, selamat hari Minggu. Adik-adik tadi sudah nonton kan kisahnya Maxwell dan Justin? Gimana? Adik-adik belajar sesuatu nggak hari ini? Mungkin adik-adik belajar mengenai pentingnya belajar untuk setia di dalam proses. Dan kalau dari cerita Maxwell dan Justin, mereka setia di dalam proses proses belajar. Sama juga nih, Kak Inggar lagi belajar tentang matematika. Kadang Kak Inggar juga mengalami kesulitan untuk mengerti pelajarannya. Nah, masing-masing dari kita mungkin mengalami banyak hal, yaitu belajar proses dari berbagai aspek yang berbeda. Ada yang proses belajar, ada yang mungkin proses untuk bersabar, ada yang mungkin proses untuk mengasihi orang lain. Dan hari ini, coba kita renungkan bersama firman hari ini juga, bagaimana kita bisa setia di dalam proses, bahkan ketika di dalam situasi yang sulit. Apalagi sekarang, banyak adik-adik semua harus menunggu di rumah, atau mungkin ada online learning, atau mungkin kepengen banget bisa keluar tapi harus ada di rumah karena situasi yang ada sekarang. Nah, pertanyaannya, mau tidak kita sama-sama setia di dalam situasi seperti ini? Setia bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat kita semua.
Yang pertama adalah kita harus bersabar. Karena kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Bisa besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun lagi, atau bisa kapan saja. Nah, oleh karena itu kita perlu bersabar menantikan Tuhan. Yang kedua, teguhkan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Yang ketiga, jangan bersungut-sungut ya, atau ngomel-ngomel waktu kita mengalami masalah atau penderitaan. Ketika kita dalam penderitaan atau masalah, kita harus berdoa. Ketika kita gembira, kita harus memuji Tuhan. Ketika kita sakit, mohon orang lain untuk mendoakan kita. Kita harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Yuk adik-adik, kita sama-sama menantikan Tuhan dengan penuh kesabaran. Oleh sebab itu, mari kita berdoa yuk. Kita siapkan hati kita untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Engkau membukakan kepada kami pentingnya untuk belajar dan setia di dalam proses. Kami tahu Tuhan, mungkin ketika di dalam proses rasanya tidak nyaman atau rasanya mungkin sulit, rasanya tidak mudah. Tapi Tuhan, kami percaya ketika kami meyakini bahwa Engkau ada di samping kami di dalam proses, Engkau yang selalu menguatkan kami. Karena pada akhirnya proses itu pula yang membentuk kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk punya karakter yang lebih baik, untuk punya kepribadian dan juga keserupaan dengan Kristus di kedepan harinya Tuhan. Tolong Tuhan, ajar kami untuk terus setia di dalam proses, ajar kami untuk terus setia di dalam firman-Mu, supaya di hari-hari ini Tuhan, kami semakin mengenal Engkau dan karakter kami menjadi serupa seperti-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik semuanya, wah ini apa ya? Ini itu adalah sebuah kreativitas adik-adik. Nanti ini juga bisa dimainin. Mau tahu gimana cara bikin dan cara maininnya? Ikutin aku terus ya. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama, kertas karton berwarna. Yang kedua, gunting. Yang ketiga, pensil dan penghapus. Yang keempat, sedotan, tapi pastikan yang bisa dilipat ujungnya ya adik-adik. Yang kelima, lem. Yang keenam, spidol. Dan tentunya spidol yang berwarna hitam ya. Yang pertama, kita siapkan dulu ya kertasnya. Lalu kita akan menggambar busur. Mau tahu caranya? Ikutin aku ya menggambarnya. Nah, adik-adik di rumah, aku sudah berhasil nih membuat busurnya. Tapi buat kalian, jangan lupa ya minta tolong orang tua, karena membuat busurnya ternyata gak mudah. Hehehehe. Nah, kalau tadi sudah selesai digambar, sekarang waktunya menggunting ya. Yuk siapkan guntingmu. Nah, ini sudah selesai digunting ya adik-adik. Kemudian nanti kita akan beri lem di sisi-sisi sini. Kita coba-coba dulu ya, kita ukur dulu, lipat seperti ini. Nah, nanti kita akan beri lem di sisinya. Nah, adik-adik, kita udah berhasil nih memberi lem di sisi-sisinya. Kemudian,
kita akan menggunting di ujungnya untuk memberinya lubang. Adik-adik ingat guntingnya sedikit saja supaya lubang untuk sedotannya tidak terlalu besar. Nah, adik-adik, kita sediakan juga ya warna yang lainnya untuk membuat matanya. Terserah warna apa aja, tapi kali ini aku pakai warna merah. Lalu kita gambar deh matanya. Seperti ini ya bentuknya ya. Kemudian jangan lupa untuk buat bulatannya. Warnai hitam ya di tengah bulatannya. Buat juga pola yang sama di luarnya. Nah, inilah matanya ya adik-adik. Sekarang tinggal kita tempel di sini. Nah, begini ya matanya sudah ditempel. Kemudian kita siapkan sedotan. Nanti sedotannya ujungnya akan dilem. Tapi kita pas-pasin dulu nih adik-adik, kita coba-coba dulu ya. Nah, kalau sudah pas, kita lem deh. Seperti ini jadinya yang sudah ditempel. Nah, beginilah adik-adik. Tadi barusan aku juga tambahin senyum supaya kelihatan lebih lucu. Nah, terus kita siapin satu kertas apa aja yang bekas tadi kalian gunting-gunting juga boleh. Lalu kita remas-remas supaya dia membentuk seperti bola. Begini adik-adik. Nah, adik-adik, udah jadi nih mainannya. Lucu banget kan? Sekarang kita masukin bola-bolanya ini ke dalam sini. Nah, terus sekarang kita tiup ya, tapi nggak boleh jatuh bolanya. Aku contohin ya. Ya, jatuh. Nah, seperti itu adik-adik cara mainnya. Ayat hafalan minggu ini dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Goodbye.